Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Deni Puspitasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Bajem 3. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara kepala sekolah. Wawancara 1 dengan narasumber Ibu Istiqomah SAG, Kepala Sekolah UPT SD Negeri Bajem 3. Di sini, kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Istiqomah berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota, sehingga kurang pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan rekan guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan rapat dengan musyawarah dengan rekan guru. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan rekan guru di sekolah. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dan dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Wawancara kedua dengan narasumber Ibu Septi Wahyuningwulan SPD, Kepala Sekolah UPT SD Negeri Jegu 1. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Septi adalah saat pengambilan keputusan agar pembuatan nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapot agar menghindari tidak naik kelas. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika, karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal.
Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Analisis dan refleksi. Yang pertama, hal yang menarik muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Analisis dan refleksi yang ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Yang kelima, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.